Pada tanggal 27 Syawal tahun 1367 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 bulan 9 tahun 1948, sebuah surat kabar telah memberitahukan pemberontakan kekuasaan. Kabar ini ditujukan karena ada beberapa pemberontak yang merasa tidak suka pada suatu partai Islam di masa itu. Mereka berhasil menduduki dan menguasai suatu daerah di Jawa, dan mereka juga telah membunuh orang-orang Islam dengan penuh kekejaman. Selain aparat pemerintah, warga sipil di sana khususnya para kiai dan santrinya yang tak bersalah menjadi sasaran serangan-serangan sistematis dan keji oleh para pemberontak. Salah satu kiai yang dianggap musuh oleh para pemberontak adalah pimpinan pesantren Takran atau pesantren Sabilul Muttaqin, yaitu Kiai Imam Mursyid yang masih berusia 28 tahun kala itu. Subhanallah. Seusai sholat Jumat tanggal 13 Zulqa'dah tahun 1367 Hijriah atau tanggal 17 bulan 9 tahun 1948 di pesantren Takran atau pesantren Sabilul Muttaqin, Kiai Imam Mursyid didatangi tokoh-tokoh pemberontak. Kala itu Kiai Imam Mursyid sedang berzikir di musola, kemudian salah satu santri masuk mengabarkan kedatangan para pemberontak yang mencarinya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sipit dan para pemberontak telah datang kemari. Mereka adalah Suhud dan Sipit. Mereka datang sebagai para pemberontak, padahal dulu mereka adalah murid Kiai Mursyid. Waktu itu saya sudah mengatakan kalau Sipit sudah tidak dapat dipercaya karena dia sudah tidak sembahyang lagi. Hei Kiai Mursyid! Mereka mengancam Kiai Mursyid untuk menyerah dan mengikutinya. Jika tidak, maka pondok pesantren Takran tersebut akan dibumi hanguskan oleh para pemberontak. Menyerah sajalah. Kami sudah mengepung pondok pesantren ini. Jika Kiai tidak menyerahkan diri dan tidak mendukung kami, maka pondok pesantren ini akan kami bumi hanguskan. Kayaknya Kiai Mursyid akan dibawa mereka. Kiai Mursyid pun pasrah dan menyerahkan dirinya di bawah pemberontak demi menyelamatkan santri-santri yang berada di pondok pesantrennya. Kiai, apa Kiai yakin ingin ikut bersama mereka? Berani sekali kamu menghalangi jalan kami. Sudah, berikan dia. Tenang semuanya. Kiai kalian dan kami hanya mengikuti musyawarah untuk melakukan jalan baru negeri ini. Mohon doanya. Tunggu. Kalau gitu saya ingin ikut dengan Kiai Mursyid. (15 Zulqa'dah tahun 1367 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 19 bulan 9 tahun 1948, para pemberontak datang kembali. Kurir para pemberontak menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursyid akan kembali jika Kiai Muhammad Nur sepupunya Kiai Imam Mursyid datang menjemputnya.
Mendengar pesan dari kurir tersebut, Kiai Muhammad Nur ingin membuat siasat, namun di pertengahan jalan menuju markas para pemberontak, Kiai Muhammad Nur ditangkap. Kiai, tangkap. Panggil Kiai Muhammad Tarmuji. Para pemberontak kembali datang ke pesantren dan mengatakan Kiai Imam Mursyid dan Kiai Muhammad Nur akan kembali jika Kiai Muhammad Tarmuji, yaitu adik Kiai Imam Mursyid, datang menjemput. Mendengar pesan kurir para pemberontak tersebut, Ustadz Muhammad Tarmuji secepatnya menyelamatkan diri. Meskipun para pemberontak tidak menemukan Tarmuji, mereka terus menangkapi para santri dan tokoh-tokoh pesantren lainnya. Di sisi lain, sore hari di pesantren At-Tohirin Mojopurno, sejak menerima undangan dari siang tadi, hati Kiai Sulaiman selalu gelisah. Ia merasa ada yang ganjil dan tidak beres. Sebagai seorang yang memiliki kepekaan spiritual dan kedekatan dengan Sang Kholik, ia seperti melihat ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Guru pengamal tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah ini bukanlah sosok yang menghabiskan hari-harinya di sudut masjid. Kiai Sulaiman memang ahli ibadah, akan tetapi ia juga sangat dekat dengan masyarakat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketika malam hari, Kiai Sulaiman tidak lepas dari sajadahnya. Ia terus melakukan sholat sunnah, zikir, dan berdoa yang merupakan rangkaian dari apa yang disebut kalangan sufi sebagai riyadhah atau olahraga. Hal itu sudah menjadi kebiasaan. Namun malam itu begitu istimewa, Kiai Sulaiman sampai tertidur hingga subuh.
Setelah dibangunkan oleh santrinya, Kiai Sulaiman melaksanakan sholat subuh berjamaah. Usai sholat subuh berjamaah, ia pulang ke rumah dan sarapan. Kiai Sulaiman, apakah Anda sudah siap? Rapat akan segera dimulai. Oh iya, saya sudah selesai. Mari. Di sisi lain, di lokasi yang akan dituju Kiai Sulaiman, para pemberontak telah membantai beberapa santri dan kiai-kiai yang telah tertangkap. Mobil hitam milik para pemberontak pun sampai di lokasi yang dituju. Kiai Sulaiman dan para pemberontak turun dari mobil hitam. Kiai Sulaiman sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia tak menyangka Kiai Imam Sofwan, adik kandungnya sendiri, dan kedua anak beliau, Kiai Zubair dan Kiai Bawani, telah babak belur dihajar oleh para pemberontak. Awas! Astagfirullahaladzim! Sofwan! Astagfirullahaladzim! Zubair! Bawa mereka semua ke pabrik gula goreng Gareng. Sekarang! Astagfirullahaladzim! Dasar kalian! Astagfirullahaladzim! Para kiai dan santrinya pun dibawa ke desa Cigrok sebelah selatan Takeran. Beberapa tawanan menyaksikan pejagalan biadab para pemberontak. Mereka diseret, tangan mereka diikat dan dihadapkan ke arah sumur tua. Satu persatu mereka dihantam dengan pentungan di dekat sumur tua. Masukkan mereka ke dalam sumur semua sekarang. Cepat! Jangan tersisa satupun. Bangun! Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun, para kiai dan santri yang berada di dalam sumur tersebut tidak langsung meninggal. Seiring berjalannya waktu, setelah kejadian tragis itu, para warga mendengar suara zikir La ilaha illallah yang bergema berulang-ulang. Namun mereka tidak tahu di mana suara zikir itu. Dan suara itu masih terdengar para warga selama 7 hari setelah pembantaian. Betapa hatiku